Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sally Rahmawati. Saya mahasiswa UIN Mataram, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar pengaruh pendapatan dan kenaikan harga rokok terhadap konsumsi rokok di kalangan remaja di lingkungan Tegal Selagalas. Latar belakang masalah dalam penelitian saya ini, yang pertama, salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap perilaku merokok di kalangan remaja ini adalah pendapatan. Sebagaimana yang telah dikatakan dalam teori Keynes, semakin tinggi pendapatan yang dihasilkan, maka semakin tinggi juga konsumsinya. Sebagaimana hasil observasi awal saya terhadap beberapa remaja, mereka mengatakan dengan merokok pikirannya menjadi tenang, meski berapapun harga rokok pasti akan mereka beli karena rasa kecanduannya terhadap rokok tersebut. Jika mereka tidak merokok maka ada yang kurang, disebabkan juga karena dari pergaulannya serta gaya hidup mereka. Dengan merokok mereka merasa dirinya percaya diri serta merasa dirinya itu menjadi cowok yang gentleman. Padahal kenaikan harga rokok seringkali ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu strategi untuk mengurangi jumlah perokok, terutama di kalangan remaja. Namun hal tersebut tidak efektif. Ada argumen bahwa remaja cenderung untuk membeli rokok meskipun harganya meningkat, terutama jika mereka sudah terlanjur kecanduan atau merasa bahwa merokok adalah bagian dari gaya hidup mereka. Inilah yang menunjukkan adanya hubungan antara harga rokok, pendapatan, dan konsumsi rokok. Selanjutnya, rumusan masalah dalam proposal ini. Yang pertama, apakah pendapatan berpengaruh terhadap konsumsi rokok di kalangan remaja di lingkungan Tegal Selagalas? Yang kedua, apakah kenaikan harga rokok berpengaruh terhadap konsumsi rokok di kalangan remaja di lingkungan Tegal Selagalas? Yang ketiga, apakah pendapatan dan kenaikan harga rokok berpengaruh terhadap konsumsi rokok di kalangan remaja di lingkungan Tegal Selagalas? Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam proposal ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap konsumsi rokok di kalangan remaja di lingkungan Tegal Selagalas. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kenaikan harga rokok terhadap konsumsi rokok di kalangan remaja di lingkungan Tegal Selagalas. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pendapatan dan kenaikan harga rokok terhadap konsumsi rokok di kalangan remaja di lingkungan Tegal Selagalas. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Yang pertama, Kuzaimah 2019 dengan judul penelitian analisis pengaruh pendapatan kenaikan harga rokok dan pesan bergambar berbahaya merokok terhadap konsumsi rokok, studi kasus di Kecamatan Betusalam, Kabupaten Aceh Besar. Hasil dari penelitian ini yang dimana pengaruh pendapatan ini berpengaruh signifikan, sedangkan kenaikan harga rokok dan pesan bergambar tidak berpengaruh signifikan terhadap konsumsi rokok. Yang kedua, Tin Aripatun Al-Fadilah dan kawan-kawan 2020 dengan judul penelitian pengaruh kemiskinan harga rokok, pendapatan per kapita dan cukai rokok terhadap konsumsi rokok di Indonesia tahun 1990 sampai 2019. Yang ketiga, Aliuddin dan kawan-kawan 2024 dengan judul penelitian pengaruh kenaikan harga rokok dan pendapatan uang saku terhadap konsumsi rokok harian mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama terkait dengan pendapatan. Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu. Untuk dapat mengkonsumsi suatu barang apapun, seseorang harus mempunyai penghasilan. Artinya, ambang batas konsumsi seseorang dapat ditentukan berdasarkan pendapatan jangka pendeknya. Secara umum, ambang batas konsumsi seseorang selalu menyesuaikan dengan ambang batas penghasilannya. Jika pendapatan seseorang meningkat, maka kemungkinan besar tingkat konsumsinya juga akan meningkat. Yang kedua, teori harga. Teori harga atau price theory adalah teori yang menjelaskan bagaimana harga barang di pasar terbentuk. Pada dasarnya, harga suatu barang ditentukan oleh besarnya permintaan dan penawaran atas barang tersebut. Sedangkan permintaan dan penawaran atas suatu barang ditentukan oleh banyak faktor. Harga dalam teori ekonomi Islam tidak berbeda jauh dengan ekonomi konvensional. Harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling
saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas dasar tersebut. Jadi harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual. Bagi Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak yang merupakan standar moneter. Yang ketiga, teori konsumsi. Teori konsumsi menurut Keynes merupakan teori konsumsi yang menggambarkan hubungan antara pendapatan yang dapat dibelanjakan dengan perilaku konsumsi yang akan dikerjakan pada periode saat ini. Dalam arti lainnya, pendapatan yang diperoleh seseorang pada suatu periode durasi tertentu bakal mempengaruhi pada konsumsi yang dilakukan seseorang pada saat itu. Jika pendapatan yang diperoleh mengalami kemajuan, maka konsumsi juga akan demikian mengalami kemajuan dan sebaliknya. Selanjutnya, teori konsumsi dalam Islam. Menurut Yusuf Al-Qadrawi, konsumsi adalah pemanfaatan hasil produksi yang halal dengan batas kewajaran untuk menciptakan manusia hidup aman dan sejahtera. Yang dimaksud dengan konsumsi di sini bukan semata-mata makan dan minum saja. Konsumsi mencakup segala pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat itu rokok. Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang 70 hingga 120 mm dengan diameter 10 mm. Di dalamnya berisi daun-daun tembakau yang telah dicecah untuk menikmatinya. Salah satu ujung rokok dibakar dan dibiarkan. Rokok filter ialah rokok yang memiliki penyaring. Fungsinya untuk menyaring nikotin, salah satu zat bahaya rokok yang satu ini pada kedua ujungnya tidak terdapat busa ataupun sintetis. Yang selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Yang selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 150 remaja di lingkungan Tegal Selagalas. Adapun sampel dalam penelitian ini sebanyak 60 responden. Berdasarkan penetapan sampel yang telah dilakukan menggunakan rumus Lovin, maka teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Selanjutnya, waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian ini dilaksanakan terhitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2025. Tempat penelitian berlokasi di lingkungan Tegal Selagalas, Kecamatan Sondebaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Variabel penelitian dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen, yakni pendapatan dan kenaikan harga rokok. Sedangkan variabel dependen adalah konsumsi rokok. Untuk mengukur variabel independen dan dependen, adanya penyebaran kuesioner terhadap responden. Selanjutnya, desain penelitian. Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang digunakan berupa angket penelitian yang dianalisis menggunakan analisis statistika. Selain penggunaan angket, alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini juga berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, instrumen atau alat dan bahan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan angket atau kuesioner sebagai metode untuk mengumpulkan data. Yang kemudian teknik pengumpulan data atau prosedur penelitian, ada angket, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang di sini observasi yang digunakan yaitu observasi non-partisipan, dan yang wawancara yang digunakan di sini yaitu wawancara yang tidak terstruktur. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan yang pertama uji validitas, yang kedua uji reliabilitas, yang ketiga uji asumsi klasik. Selanjutnya, uji asumsi klasik yang digunakan yaitu uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk memastikan bahwa persyaratan ini terpenuhi agar hasil analisis lebih valid dan akurat. Yang kedua, uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas digunakan dalam analisis regresi untuk mengetahui hubungan antara variabel independen. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini digunakan dalam analisis regresi untuk mengukur apakah varian dari residu atau kesalahan dalam model regresi bersifat konstan atau tidak. Yang keempat, analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda membantu peneliti memahami bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Yang pertama, uji T.
Kriteria pengambilan keputusan yakni HA diterima bila signifikansi lebih dari 0,05, HO ditolak bila signifikansi kurang dari 0,05. Kedua, uji F. Uji F ini kriteria pengambilan keputusannya yakni HA diterima bila signifikansi lebih dari 0,05, HO ditolak bila signifikansi kurang dari 0,05. Yang ketiga, analisis determinasi atau R-square. Analisis determinasi merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar variabel X memberikan kontribusi terhadap variabel Y. Sekian presentasi proposal saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.